Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan mengobrol dengan seorang teman saya yang bernama Marini. Dan kita akan membahas tentang dua produk. Tentu kita sering melihat produk tersebut di media sosial. Dan sebagian besar kita sering bertanya-tanya, ini apa sih dan perbedaannya apa warna biru dan warna ungu? Kalian bisa saksikan di video tersebut. Halo Marini. Halo, Halo. halo C. Deborah. Nama saya Marini. Saya baru datang ke Indonesia sekitar 1 tahun yang lalu. Sebelum itu saya berdomisili di Australia. Saya datang ke Indonesia untuk membantu perusahaan keluarga saya. Jadi kami bergerak di bidang properti dan konstruksi, kerjanya di bidang properti dan konstruksi juga. Selain itu, saya juga mempunyai 2 Airbnb yang bertema Harry Potter dan Star Wars. Pada saat saya datang ke Indonesia, waktu itu masih masa-masa COVID ya, pas pertama-pertama PSBB. Dengan company kita yang mall-nya ditutup, kemudian company kita staff-nya yang harus kita kurangi jamnya, dan juga perusahaan juga yang berkurang banget jam operasinya. Jadinya waktu itu saya mulai running AS ini gitu pada saat itu. Nah, kenapa saya merasa AFC ini bagus banget? Karena bukan secara financial dia memuaskan ya, tapi juga secara etika, secara humanity, itu benar-benar it gives me value, meaning. Jadi pada saat kita mengerjakan sesuatu dan mengerjakan kayak kita menciptakan sesuatu pekerjaan gitu ya, Caya. Kita mencari kan happiness biasanya, kita mencari happiness itu. Tapi ternyata atau kita mencari job yang bikin kita happy. Ya. Tapi ternyata job yang bikin kita happy itu bukan job yang gampang. Bukan job yang semata-mata menghasilkan uang yang banyak banget. Bisa aja job yang menghasilkan uang yang banyak banget itu ternyata draining banget secara emosional buat kita. Tapi dengan AFC ini, saya merasakan bukan cuma financially aku merasa nyata lihat bonusnya gitu, tapi secara emosional, karena saya banyak banget lihat orang yang mencoba AFC ini sembuh. Jadi papanya yang tadinya kakinya bengkak, terus bengkaknya dalam 3 hari atau 4 hari waktu itu udah kempes. Itu bagus banget. Terus habis itu mamanya temenku yang tadinya yang dia diabetes, kemudian setelah minum AFC ini tadinya dia sudah beberapa kali diamputasi jarinya, tapi setelah minum SOP dan UTSU ini dia nggak jadi diamputasi lagi. That's amazing gitu loh for me. Jadi aku melihat banyak banget orang yang terbantu, hidupnya benar-benar ditransform dengan joining AFC ini. Apakah itu secara kesehatan, apakah itu secara financial, yang tadinya supir taksi bisa membeli rumah, yang tadinya dari perusahaannya karena kena COVID dan mereka jadinya nggak punya kerjaan, kemudian jadinya bisa bagus lagi gitu loh kehidupannya dengan join bersama-sama dengan AFC. For me and they're my friends gitu loh. Aku kan kita sharingnya ini ke teman-teman dulu ya, because they're my friends, and aku betul-betul melihat perubahan luar biasa yang terjadi dalam hidup mereka. Ini benar-benar suatu, for me this is a gift gitu loh. Jadi usaha AFC ini for me is a gift that makes me so happy karena it gives a lot of meaning. Jadi arti dari it gives me a lot of happiness gitu loh, and a lot of meaning gitu loh. Dan itu benar-benar nggak bisa di value dengan ukuran monetary aja, ukuran uang gitu. Jadi karena sebenarnya kalau mau bicara sejujurnya, bank account aku nggak bertambah dengan AFC ini. Kenapa? Karena tiap kali kita ada bonus,
kita beliin bonusnya. Beliin produk, kasih coba ke orang. Beliin produk lagi, kasih coba ke orang. Karena kan sebenarnya for me this is a side job ya, bukan main job ya. Jadi aku ada perusahaan yang earning money gitu loh. Tapi AFC ini bonusnya memang bagus banget. Karena bonusnya bagus banget, kita bisa beliin lagi produk supaya orang lain bisa jadi sehat lagi. Sepupu kami juga bisa mencoba, staff kami juga bisa mencoba, teman yang benar-benar butuh juga bisa mencoba gitu. Bisa ikut sehat bersama-sama. Sekarang kita mau ngobrol tentang AFC itu ya. AFC yang kan memang lagi booming ya sekarang ya di Indonesia, mungkin termasuk itu lagi kayak apalagi berhubungan dengan COVID ini, jadi mereka kayaknya benar-benar banyak yang mengkonsumsi juga untuk daya tahan tubuhnya. Nah, bisa diceritakan AFC itu apa sih dan produknya itu terdiri dari jenisnya macamnya apa aja? Jadi AFC itu kepanjangannya adalah Asayama Family Club. Nah, Asayama Family Club ini adalah perusahaan farmasi yang tertua di Jepang. Mereka itu yang perusahaan farmasi pertama yang go public. Itu. Mereka asalnya dari Shizuoka. Nah, kayak sekarang kan saya lagi di Singapura ya. Nah, AFC itu produk-produknya banyak dijual di luar negeri. Jadi di Thailand ada, di Singapura ada, di Taiwan juga ada, di Jepang of course juga ada. Tapi dengan brand-brand yang bukan brand-brand ya, macam-macam produk yang berbeda. Itu. Nah, di Indonesia ini ada suatu company namanya PT HNE Dermatech, yaitu AFC Indonesia, yang mengimpor sekarang sih tiga produk eksklusif. Tadinya 2, SOP 100 dengan Utsukushi. Nah, SOP 100 ini sekarang digantikan dengan SOP Subarashi, disempurnakan lah. Gitu. Nah, ketiga produk ini adalah produk eksklusif Indonesia yang tidak dijual di negara lain. Jadi produk AFC yang ada di Indonesia ini ada 3 sekarang. Tadinya 2, SOP 100 dengan Utsukushi. Nah, Utsukushinya kayak gini nih. Utsukushi kayak gini sih, namanya. Utsukushi ini artinya beautiful. Kalau ditranslate dari bahasa Jepang ke Indonesia itu artinya beautiful. Kalau yang satu lagi namanya SOP 100 tadinya, itu bungkusnya biru dengan putih, tapi sekarang udah disempurnakan namanya SOP Subarashi. Kenapa disempurnakan? Karena orang Jepang itu mereka selalu membawa sistem monozukuri. Monozukuri itu adalah penyempurnaan. Jadi sesuatu yang sudah ada itu harus selalu constantly improve dan disempurnakan. Gitu. Mereka tidak mau stay constant and stay outdated gitu loh. Jadi setiap kali harus ada yang lebih bagus, kita perbaharui lagi, kita improve lagi. Nah, SOP Subarashi ini dan juga Utsukushi ini adalah yang baru, pembaharuan dari SOP 100. Nah, kalau yang Utsukushi ini nanti juga bakalan ada pembaharuannya juga. Nah, 2 produk ini udah didesain khusus dengan riset yang khusus, didesain khusus sesuai dengan kebutuhan populasi Indonesia. Jadi yang Indonesia, kalau di Indonesia kan kita kebanyakan sakitnya kayak diabetes, kolesterol, stroke, penyakit yang berhubungan dengan darah kayak darah tinggi, terus penyumbatan pembuluh darah biasanya yang harus pasang stent atau pasang ring biasanya kan kayak gitu banyak di Indonesia. Kenapa? Soalnya kita makannya yang santan-santan, makan Padang, kan goreng-gorengan, sayur aja kita harus goreng, lumpia. Nah, kan itu lifestyle orang Indonesia itu ya memang adanya begitu, makanan-makanan tradisional kita itu ya berminyak, santan. Nah, itu kadang-kadang tidak diimbangi dengan olahraga, dengan lifestyle yang sekarang kita banyakkan ngantor, banyakkan di depan komputer, banyakkan duduk, akhirnya kolesterol, akhirnya penyumbatan darah, kayak gitu, terus darah tinggi. Nah, SOP Subarashi ini tadinya kan kita SOP 100 ya. Nah, perbedaan SOP 100 dengan SOP Subarashi ini, kalau SOP 100 itu kan isinya 100 mg salmon ovary peptide. Nah, salmon ovary peptide itu didapatnya dari pembungkus ovari ikan ikura salmon.
ikan salmon ikuraketa yang cuma bisa didapatkan di perairan Hokkaido aja. Gitu. Nah, kalau di SOP 100 itu cuma ada 100 mg, di SOP Subarashi ini ada 150 mg. Jadi ditambah 1,5 kalinya. Nah, selain itu ada 2 lagi tambahan peptide. Satunya sardin peptide. Sardin peptide itu fungsinya untuk menormalkan darah tinggi. Nah, yang kedua itu adalah fruit flow. Nah, fruit flow ini bukan penemuan baru, bukan penemuan orang Jepang. Fruit flow ini adalah penemuan orang UK. Nah, fruit flow ini udah diakui di seluruh dunia itu bahwa dia membantu melancarkan peredaran darah dengan cara dia itu platelet darah kita, sel darah merah kita, dia cegah untuk tumpuk-tumpuk, mencegah penumpukan sel darah merah. Gitu. Tapi secara natural. Nah, fruit flow ini didapat dari peptide biji tomat. Biji tomat itu di bijinya adalah lapisannya itu yang diekstrak. Gitu. Nah, ini udah ada banyak banget makalah-makalah jurnal medisnya yang membahas tentang fruit flow. Jadi itu ya 2 tambahannya di SOP Subarashi. Oh, jadi yang Subarashi ini yang penyempurnaannya dari SOP 100 itu tadi ya. Betul. Nah, kalau umumnya itu, Marini, orang biasanya konsumsi kalau awal mulanya untuk mencoba tuh yang utsu itu, yang si ungu atau si biru? Yang ungu. Yang Kalau saya sih, jadi tiap orang kan berbeda. Tapi kalau saya, karena kan yang ungu ini fungsinya ada beberapa fungsi. Jadi mereka berdua ini ada paten fungsinya. Kalau yang SOP tadi, yang seperti yang saya jelaskan, satu meregenerasi sel, yang salmon ovary peptide itu fungsinya meregenerasi sel, melancarkan peredaran darah, kemudian sardin peptide-nya menormalkan darah tinggi, terus fruit flow-nya itu mencegah pembekuan darah. Itu. Jadi pembekuan darah itu pencegahan pembekuan darah itu kayak fungsi aspirin gitu loh, tapi ini natural, tanpa efek samping. Makanya aman dikonsumsi sebelum operasi. Biasanya kan kalau aspirin sebelum operasi nggak boleh ya, karena takut pendarahan. Kalau ini enggak, karena dia natural. Jadi kalau Utsukushi ini ada 3 paten juga. Yang pertama mengaktifkan imun sistem kita. Yang kedua pencegahan tumor. Kemudian yang ketiga itu dia bagus untuk sistem hepatik. Jadi untuk liver itu bagus banget. Dan ini kalau yang Utsukushi ini dia isinya banyak banget probiotik. 1000 kali lebih kuat daripada Yakult. Nah, probiotik itu sangat bagus untuk imun sistem kita. Yeah. Jadi karena kan kesehatan pencernaan kita itu sangat erat linknya dengan imun tubuh dan juga sangat erat linknya dengan otak. Jadi selain probiotik ada vitamin C-nya, ada glutathione-nya, itu bagus juga untuk healing, untuk liver, kayak gitu. Marini, tapi ini semua kan sebenarnya suplemen ya, bukan? Kan ada juga tempo hari itu sempat ada kata-kata bahwa dibilang kayak benar-benar mencegah ya. Yang betul apa? Mencegah hanya untuk gimana ya bahasanya ya? Kayak mencegah. Kalau saya sih makanan itu kan sebenarnya bisa dijadikan obat ya, makanan apapun. Kalau kayak kita di Indonesia temulawak, jahe, itu semua adalah makanan sehat sebenarnya, makanan tradisional yang kita gunakan sebagai obat untuk badan kita. Jadi kalau dibilang ini obat, itu bukan. Tapi dia adalah makanan sehat dan juga suplemen. Nah, suplemen itu bukan berarti dia obat. Suplemen itu kan definisinya adalah pelengkap. Jadi kalau umpamanya kita gizinya kurang, kita lengkapin dengan apa? Umpamanya ekstrak temulawak. Atau ada juga yang imun sistemnya kurang, dia minum yang garlic tunggal itu ya, bawang putih tunggal. Bawang putih kayak di Indonesia ya, bawang putih tunggal diminum ekstraknya. Seperti itu sih sebenarnya dia punya konsep. Jadi bukan obat, tetapi dia adalah ekstrak makanan sehat untuk melengkapi lifestyle dan gizi kita yang kurang, yang defisien. Nah, kalau misalnya sudah mengkonsumsi itu, berarti pertamanya kita konsumsinya utsu.
Kalau aku selalu merekomendasikan UTSU. Kenapa? Karena UTSU ini kan tinggi banget di dalam probiotiknya. Ya. Karena tinggi probiotiknya, dia melancarkan pencernaan. Jadi pencernaan kita didetoks dulu. Karena kita kan nggak tahu selama ini kita makan makanan yang unhealthy, kita makan makanan yang nggak teratur, terus kita minum antibiotik juga kadang-kadang kan. Nah, di dalam usus kita itu sudah banyak banget toksin-toksin. Dan juga mungkin bakteri-bakteri yang bagus udah nggak banyak lagi. Nah, kita replenish dengan Utsukushi ini. Nah, kita coba ini selama 1 minggu dulu. 1 minggu, kemudian minggu kedua biasanya saya advice untuk tambahin, introduce si SOP Subarashi ini. Kenapa dibikin satu-satu? Pertama, yang Utsukushi ini selain dia mendetoks, jadi kita mendetoks, baru ditambah SOP Subarashi ini. Nah, kedua, kita kan nggak tahu ya, manusia ini apapun itu, seorganik apapun produk ini, kita nggak tahu, kadang-kadang kita manusia ada alergi, ada reaksi yang negatif. Kalau kita coba dua-duanya langsung satu kali, kita nggak tahu kita reaksi negatifnya sama yang mana. Kan? Karena kan ingredients-nya berbeda-beda. Nah, kalau kita coba satu-satu, kita kan tahu. Jadinya kita bisa lebih awas gitu loh. Jadi kayak umpamanya minum Utsukushi, reaksinya apa? Gitu ya, reaksi yang dirasakan selama 1 minggu apa. Kemudian pada saat kita tambah SOP Subarashi, reaksi yang kita rasakan itu kayak gimana. Nah, biasanya pertama kali minum Utsukushi ini, kalau kita makannya nggak sehat, itu biasanya ada detox pencernaan dulu. Jadi ke belakang gitu. Kemudian ada yang jerawatan, tadinya jerawatnya dibawa di dalam kulit, kayak saya kemarin kan, saya dulu selalu pakai Roaccutane dulu. Disuruh minum Roaccutane karena jerawatku itu di dalam itu biji-biji gede-gede. Nah, kalau waktu Roaccutane, dia bukan sembuhin ya, dia kecilin jerawatnya, tapi bijinya tetap tinggal di dalam. Jadi kalau dipegang gini tuh ada bijinya. Nah, waktu saya minum Utsukushi ini, selama 3 minggu itu jerawatnya mulai surfacing. Tadinya kan aku pikir, aduh kok keluar jerawat ya? Nah, ternyata setelah aku tanya-tanya, oh itu adalah proses purging, proses detox. Tapi bagusnya, dia resurfacing, habis itu dia keluar jerawatnya, tapi sembuh nggak balik lagi. Dipegang gitu udah nggak ada lagi di dalamnya. Jadi bukan disuppress seperti Roaccutane, tetapi benar-benar dibantu untuk keluar dan sembuh gitu loh. Healing kulitnya. Jadi yang Utsu itu lebih ke arah kalau misalnya kita pertama kalinya itu dikonsumsi sehingga kita tahu reaksi tubuh kita, kan pastinya tubuh kita pasti ada ya racun-racun kalau misalnya kita jarang detox. Mungkin ada sebagian yang rajin kan ada yang misalnya pakai jus buah atau jus sayur apa. Nah, kalau yang jarang melakukan seperti itu dicoba yang Utsu itu bisa ya? Bisa. Jadi bagus banget untuk mendetoks pencernaan, karena kan di usus kita kadang-kadang ada kerak-kerak toksin gitu. Nah, kalau kerak-kerak toksin itu udah tebal, vitamin apapun kita minum, pasti nggak akan masuk. Karena usus kita itu adalah salah satu organ terbesar di mana penyerapan nutrisi itu terjadi. Kalau usus kita nggak bagus kondisinya, doesn't matter SOP Subarashi, SOP 100, atau vitamin, ginseng, manapun itu kita nggak akan merasakan benefitnya secara maksimal. Tuh, Marini, ini yang saya agak bingung kadang. Kalau misalnya Utsu kan dibilang untuk sistem imun ya, lebih ke arah sistem imun. Nah, kalau yang SOP Subarashi lebih meregenerasi sel. Nah, sedangkan kalau misalnya kita detox itu bukannya sel-sel diaktifkan atau gitu, bukan gitu ya? Kalau kita detox, kalau Utsu ini kan dia lebih ke immune system. Nah, salah satunya adalah dengan mereplenish bakteri-bakteri baik yang ada di dalam usus kita. Karena kalau usus kita itu, kalau kayak kita minum antibiotik, kita kebanyakan minum Panadol, itu lendir yang di lambung kita, di dalam gut kita, itu dikikis sama dia. Bakteri-bakteri baik juga dikikis. Bakteri jahatnya juga di remove ya, tapi bakteri baiknya juga ikut di remove. Nah, sehingga imun sistem kita jadinya kurang bagus.
Nah, si Utsukushi inilah yang mereplenish karena dia banyak banyak probiotiknya di dalam. Salah satu probiotiknya adalah Bifido, yang Bifidobacteri yang bagus banget untuk usus, untuk lambung, mengaktifasi sistem imun kita. Selain itu ada juga yang namanya Takara kombu fukoidan di dalam Utsukushi ini. Itu sudah banyak makalah medis, jurnal medis yang independen ya, bukan dari AFC sendiri, tapi independen yang membahas fungsi Takara kombu fukoidan di dalam tubuh kita, bagaimana itu mengaktifasi imun sistem, bagaimana dia mengaktifasi NK sel kita, which is the natural killer cell. Sehingga kalau ada radikal bebas di dalam tubuh kita, badan kita sendiri yang akan, sel-sel kita sendiri yang akan menyerang radikal bebas itu. Gitu. Nah ini, kalau misalnya kalau sudah konsumsi itu, apakah perlu ada tambahan vitamin lain? Jadi kita mesti tahu ya ingredients Utsukushi itu ada apa aja selain active ingredients yang salmon milk itu, terus kiwi seed extract, Takara kombu fukoidan. Dari situ baru kita lihat, oke, ini udah ada kandungan apa-apa aja. Kira-kira vitamin ini aku masih perlu nggak? Atau vitamin yang umpamanya vitamin C, ini kan udah ada vitamin C-nya, berarti kan udah nggak perlu lagi. Atau aku masih perlu minum ekstra probiotik nggak? Oh, ini kan probiotiknya udah banyak banget, berarti nggak perlu lagi. Setelah aku coba minum ini, buat kombinasi SOP dan Utsukushi ini, saya cuman tambah vitamin D. Udah. Vitamin D. Tapi vitamin D pun itu tergantung. Kalau seumpamanya bulan ini saya nggak terlalu nggak keluar dari rumah, yes, I need extra vitamin D. Karena di dalam masa COVID ini katanya sih kita butuh sekitar 3.850 IUD vitamin D. Tapi kalau seumpamanya saya suka keluar, umpamanya jemuran di pagi hari, itu nggak perlu sebenarnya. Karena 15 minutes di luar di matahari pagi itu udah lebih dari cukup. Nah, ini berarti konsumsinya satu hari satu cukup kalau untuk dewasa takarannya. Kalau untuk dewasa jadi tergantung kita itu ada masalah apa. Kalau seumpamanya kita lagi COVID, biasanya kita konsumsi yang Utsukushi ini lebih. Oh. Ya, jadi bisa sampai kalau yang OTG itu 2x1, kalau yang udah terpapar yang positif itu 3x2. 3x2 Utsukushi ini. Karena supaya kan kita membangun imun sistem kita ya. Gitu. Nah, Marini mau tanya, teman-teman kata-kata yang sudah terkena COVID atau lagi masa pemulihan COVID itu mereka kata-kata kok mengkonsumsinya, setahu saya mereka mesti bilang SOP itu. Saya jarang tahu yang itu. Gimana itu? Justru kalau COVID itu, karena COVID itu kan dia involving immune system ya. Yeah. Sebenarnya Utsukushi itu yang paling penting. Jadi takaran untuk orang COVID itu, tapi bukan berarti dia nggak minum antibiotik ya, dia tetap minum antibiotiknya. Jadi selain minum obat dokter, kita tambah dengan SOP Subarashi dengan Utsukushi. Tapi Utsukushinya yang dibanyakin, karena Utsukushi itu yang berperan banget untuk meningkatkan imun sistem kita. Jadi dari dalam badan kita. Jadi kalau orang lain kan biasanya bilang, minum temulawak atau minum jamu-jamuan biar bagus imun sistem, itu sama sebenarnya fungsinya. Jadi Utsukushi ini kita 3x2 kalau untuk orang yang positif COVID. Pagi 2 saset, siang 2 saset, malamnya 2 saset lagi. Nanti dijedain aja 1 jam dari minum obat dokter. Nah, utsunya 3x2. Nah, yang SOP-nya? SOP-nya 3x1 aja. Oh, 3 kali. Itu dijeda sama utsunya atau gabung sama utsu? Gabung aja. Jadi orang kan kemarin banyak yang tanya, kalau seumpamanya udah mulai minum dua-duanya, apakah harus dijedah? Maksudnya pisah minumnya SOP Subarashi dengan utsu ataukah bisa barengan? Sebenarnya itu semua tergantung kita. Jadi kadang-kadang reaksi pada tubuh tiap orang itu pun berbeda-beda. Jadi kalau kayak saya minum SOP Subarashi itu seger jadinya. Jadi saya minum ini pagi. Kalau utsu itu banyak orang yang minum utsu itu dia merasa agak enak tidurnya. Jadi tidurnya langsung kayak
bisa fall asleep easily gitu loh. Bisa deep sleep juga. Nah, itu biasanya mereka minum malam. Tapi kalau ada orang yang nggak terlalu bermasalah, mereka minumnya bareng-bareng aja. Mau pagi, sore, atau malam nggak masalah. Tapi yang penting kalau kita sakit itu minum SOP dengan ucunya itu setelah makan. Kalau kita nggak ada masalah, sebelum makan lebih bagus. Kalau untuk ibu hamil dan menyusui juga anak-anak usia berapa yang boleh mulai mengkonsumsi? Sementara sih teman-teman saya yang hamil dan menyusui semuanya minum dan semuanya aman ya. Jadi sebelum kita konsumsi kita juga harus konsultasi ke dokter obgyn dan dokter anak sendiri. Sementara my niece and nephew semuanya minum SOP dan UTSU, dan mereka ada yang umur 4 tahun, ada yang umur 10 tahun, ada yang umur 11 tahun, dan itu kalau mereka umur 11 tahun biasanya kita kasih udah adult dosage. Kalau yang umur 3 tahun sampai 5 tahun itu kita kasihnya mulai dari setengah dulu. Tapi kemarin ada juga yang masih baby, mamanya minum, babynya dapat manfaatnya juga. Oke. Nah, Marini, kalau untuk ketentuan minumnya itu apakah harus dicampur air atau langsung aja nggak masalah? Kalau ini sebenarnya sih kalau praktisnya ya langsung aja. Tapi kan nggak semua orang ya bisa, nggak masalah. Jadi langsung aja. Kalau saya langsung kayak usukusinya langsung gitu di bawah lidah, SOP-nya langsung aja di bawah lidah. Habis itu baru saya minum air putih sedikit, kemudian didiamkan, nanti bercampur dengan air liur kita dan kita telan. Gitu, pelan-pelan ditelan. Tapi kalau ada orang yang nggak terlalu suka minum serbuk juga, karena kan ada yang nggak bisa kan, itu dicampur aja pakai air 200 ml kemudian diminum, nggak masalah. Nah, ini itu kan sudah dari produknya, manfaatnya, terus kayak khasiatnya, setidaknya kan sudah Marini jabarkan. Nah, sekarang kalau misalnya singgung sedikit, mungkin ya nggak terlalu detail kalau misalnya kayak menjalankan ininya. Nah, ini kan sebenarnya MLM ya. Betul. Nah, MLM betul. Itu the dreaded word MLM ya. Itu adalah istilah dan kata yang paling ditakutkan sama kita sebenarnya ya, MLM. Kalau udah bahas MLM, udah MLM anti banget. Saya pun begitu. Iya. Nah, itu apa namanya? Marini kok bisa memutuskan untuk mau istilahnya mencoba terus menjalankan ini gimana? Jadi pertama saya dikenalkan ke SOP dan institusi itu, saya nggak dikasih tahu bahwa ada bisnisnya. Saya nggak tahu sama sekali. Jadi cuma dikasih sama teman, karena saya selalu migraine. Dulu kan saya migraine itu benar-benar kronis, dan saya juga insomnia kronis. Jadi saya dari kecil, kalau anak kecil itu kan biasanya disuruh tidur jam 8 ya. Saya jam 2 baru tidur. Dan itu bukan karena mau main, bukan. Karena memang nggak bisa fall asleep. Jadi dari kecil itu udah insomnia kronis. Itu kebawa sampai sekarang, sampai umur jadi sebelum minum SOP dan Utsukushi itu saya bisa nggak tidur sampai 3 hari. Jadi setiap hari itu tidurnya mungkin sekitar 2 jam, 3 jam. Saya tidur 5 jam itu udah, menurut saya udah haleluya banget. Itu tiap hari. Nah, tadinya saya merasa I have a superpower gitu loh. Bisa functioning tanpa tidur yang cukup, tanpa tidur ya 12 jam atau 10 jam gitu, saya tetap bisa functioning dengan performance yang tinggi. Tapi setelah I turn 30, berumur 30, ternyata kok kerasa banget gitu loh. Ini otaknya kok nggak agak bocor ya. Jadi informasi yang masuk itu retentionnya udah nggak kayak dulu lagi. Terus badan yang tadinya saya umpamanya tidur 2 jam, tapi hari ini bisa kerja sampai 12 jam. Itu udah terasa capek banget. Gitu. Ternyata itu akumulasi lack of sleep-nya itu lagi catching up. Sehingga saya waktu kemarin setelah nikahan, waktu nikahan itu kan
repot banget ya, banyak banget yang diurusin. Kita nikah juga di 2 country yang berbeda, di kota yang berbeda dengan segala turnya. Itu semuanya saya organize sendiri. Jadi setelah itu benar-benar badanku itu mulai kram-kram. Migrainnya jauh lebih sering. Migrain itu saya sampai nggak bisa buka mata. Jadi mata saya tertutup dan itu sepanjang hari. Saya minum Panadol itu kadang-kadang 6-8 biji dan itu tiap hari. Kalau migrain itu saya minum Panadol sekitar 4-8 biji itu sudah berjalan sekitar 3 tahun tadinya. Dan itu benar-benar hampir setiap hari. Saya sampai kantongin Panadol itu kemana-mana. Di dalam tas itu harus selalu ada Panadol. Nah, itu kan sebenarnya jelek banget ya buat ginjal kita ya. Gitu. Jadi, pada saat saya dikenalkan, saya juga tadinya nggak terlalu percaya kan. Cuman karena teman udah kasih, dan dia bilang, ini cobain deh. Saya nggak tahu, cuman pas saya minum, terus habis itu sekitar 3-4 hari saya minum, saya merasa, tidur saya enak. Itu kan sesuatu yang benar-benar baru ya buat saya, buat seseorang yang mengidap insomnia kronis, itu something that is new. Begitu kita rasa tidur enak, baru kita rasa kayak, oh ini ya yang namanya tidur enak itu ya. Tidur enak itu ternyata enak ya. Itu jadi tidur lebih dari... tidurnya bisa berapa lama? Saya dari yang tiap 2 jam bangun, saya bisa tidur pules dari jam 2 sampai jam 9. Which is 7 jam. Yeah. Itu something that is new for me. Bener-bener langsung kayak, wow, I didn't wake up gitu loh. Tadi malam nggak wake up sampai 4-5 kali gitu. Dan paginya saya merasa jauh lebih segar karena tidurnya lebih enak. Yeah. Gitu. Nah, karena saya tidurnya jadinya enak, saya continue dong. Nah, saya continue. Setelah sekitar 2 bulan, 3 bulan gitu saya continue, baru saya rasa 2,5 bulan ini, jadi setelah saya minum 3 bulan, saya rasa 2,5 bulan ini saya udah nggak minum Panadol loh. Panadol tuh nggak berkurang gitu loh. Jadi baru di situ saya sadar bahwa, berarti ini bagus banget untuk migrainku. Dengan saya minum ini, migrainku jadi sangat-sangat berkurang, hampir nggak pernah. Jadi mungkin di dalam waktu 2,5 bulan itu, 3 bulan itu, 2 minggu pertama saya masih minum Panadol. Masih minum, tapi lebih berkurang. Jadi kan kadang-kadang kan karena sudah terlalu terbiasa, saya pas minum Panadol itu udah nggak mikir lagi. Sakit kepala, udah minum Panadol. Udah nggak tahan, minum Panadol. Gitu. Nah, setelah 2,5 bulan dan saya sadar itu, baru saya merasa, oh ini produk berarti memang bagus. Kok bisa ya saya nggak migrain lagi. Tangan yang tadinya taruh di meja gini aja udah kram. Jadi kan ini meja saya taruh gini, bertumpuk itu dalam 5 menit kram semuanya. Itu udah nggak lagi. And that's amazing gitu loh. For me it's something that real. Aku benar-benar alami secara real gitu, secara fisik. Jadi setelah itu baru aku nanya sama ciciku juga minum, dan aku di-introduce sama temennya. Jadi aku bilang, ini kayaknya produk ini bagus loh, beneran loh, soalnya saya udah berapa lama nggak minum Panadol, udah berapa lama saya tidurku jauh lebih enak. Memang kadang-kadang kalau udah masih stres ya, tidurnya pasti tetap agak terganggu, tapi tidak kayak dulu. Benar-benar bisa tidur dari malam sampai pagi, itu luar biasa banget gitu loh perbedaannya. Jadi ciciku bilang, iya katanya ada sisi bisnisnya. Saya bilang, sisi bisnis apaan? Gak apa-apa deh kalau kita bisa jadi distributor tunggal di Manado, I don't mind, soalnya ini benar-benar bagus gitu loh, this is really good. Nah, mulai dari saat itu ciciku mulai minum, kemudian ciciku yang satu juga mulai minum, dan mahnya jauh lebih membaik, kemudian mama saya mulai minum. Nah, kemudian kita mulai introduce ke ponaan-ponaan. Jadi ponaan saya satu ada yang eksma. Nah, dia gatal-gatal dan alergi. Setelah minum Utsukushi dan Esopi Subarashi,
itu ekzimnya itu jadi berkurang, gatel-gatelnya pun jadi berkurang gitu loh. Baru kita setelah semuanya cocok, baru aku ngomong sama temanku, ini bagus banget loh. Ini gimana sih? Maksudnya kita bisa jadi distributor nggak di sini? Karena kan kita belinya lumayan banyak gitu. Dia bilang, Rin, ini kamu mau nggak jalanin bisnisnya ini? Saya bilang, aku mau sih, soalnya kan aku kebetulan ada Arden Street Beauty juga kan, yang satu online bisnisku yang benar-benar fokus ke kayak health and beauty products gitu. Jadi aku bilang nggak apa-apa, aku introduce lewat situ aja. Dia bilang, oh ini sebenarnya MLM. Aku langsung kayak, hah, MLM? Aku ingat kan, aduh, untung kamu nggak kasih tahu bahwa ini MLM. Kalau enggak, kalau kamu kasih tahu, aku udah nggak minum gitu kan. Jadi baru dia jelasin, udah kamu aku jelasin ya gimana cara-caranya, gimana jalanin bisnisnya. Nah setelah aku dijelasin, baru aku realize, oke, ini namanya aja MLM, tapi sebenarnya sistemnya itu sangat-sangat fair. Dia memang multi level, tapi sistem bonusnya, sistem income-nya, dia tidak memaksa orang untuk tiap bulan harus membeli, tiap bulan harus tutup poin. Nggak ada yang namanya tutup poin, membership fee juga nggak ada. Jadi itu benar-benar tidak memaksa orang untuk spending gitu loh. Kadang-kadang kan kita kalau umpamanya kita mampu untuk spending, ya oke. Tapi kalau ada orang juga yang nggak mampu tiap bulan membeli produk gitu. Jadi benar-benar sama sekali tidak ada pemaksaan dan fair banget. Nggak ada yang namanya poin hangus juga nggak ada. Dari situ aku pikir, oke, berarti untuk join ini lumayan safe. Nggak, there's nothing to lose. Kita dapat produk, tidak ada poin yang hangus, kemudian kita nggak tiap bulan harus belanja-belanja. Jadi kan banyak banget tuh MLM yang tiap bulan pokoknya kamu harus belanja minimum 50 poin atau minimum equivalent to 2 juta pokoknya tiap bulan. Ini nggak ada, sama sekali nggak ada. Gitu. Nah, habis itu mulailah aku sharing-sharing, pertama ke staff dulu. Staff kita kebetulan waktu itu ada yang sakit SGOT, SGPT-nya tinggi banget. Terus kemudian dia sama juga nggak bisa tidur, matanya sampai hitam. Jadi kita kasih coba, nggak dijual, kita kasih coba. Setelah setelah 2 paket dia minumnya, itu benar-benar berbeda. Dia rasa tidurnya jauh lebih enak. Kemudian kita tes lagi darahnya, itu SGT-nya normal, gamma GT-nya normal. Itu setelah 2 paket. Gitu loh. Jadi membantu banget. Nah, dari situ baru saya mulai sharing-sharing di internet. Pengalaman saya, how I help my migraine. Kenapa migraine saya yang dulunya tiap hari sekarang udah nggak lagi. Dari situ banyak banget ternyata teman-teman yang udah dengar tentang produk ini, tapi mereka nggak berani coba karena belum ada orang yang mereka benar-benar kenal yang udah coba, yang udah membuktikan sendiri. Nah dari situ baru saya ngeh, oh ternyata ini tujuan mereka, ini reason kenapa mereka pakai sistem direct selling. Kenapa nggak dijual di apotek saja? Kenapa nggak dijual di toko? Karena kalau kita jual di toko atau di apotek, pegawai apotek ataukah mungkin pegawai toko mungkin tidak punya edukasi yang cukup, tidak punya pengetahuan yang cukup tentang produk ini. Karena mereka jual produk itu banyak banget. Nggak mungkin mereka tahu tentang produk ini benar-benar dalam banget. Dan mungkin mereka juga nggak coba produk ini. Nah, makanya kalau direct selling, kita yang udah cobain, kita yang udah benar-benar kenal dengan produk ini, kita bisa share pengalaman real kita sendiri. Maka dari itu, saya rasa, oke, ini reason behind kenapa mereka harus pakai direct selling. Kenapa direct selling is the best way untuk share produk ini. Gitu. Dari situ aku baru mulai, oke lah, MLM sih MLM, tapi kalau produknya benar-benar bagus dan sistemnya benar-benar fair, it's okay. Dan paling penting adalah kita sebagai manusia, kita sebagai pemakai dan juga mitra kayak yang mendistribusikan, yang sharing, kita harus sharing dengan etika. Jadi jangan sampai kita sharing dengan informasi yang berlebihan yang belum tentu benar.
Jangan sampai kita sharing dengan testimoni-testimoni yang berlebihan yang sebenarnya kita haven't seen in person gitu loh. Kita belum pernah menyaksikan secara langsung. Ini benar-benar sembuh nggak? Ini benar-benar terbantu nggak? Jangan sampai, karena itu bisa menipu lah sebenarnya ya, maksudnya memberikan harapan palsu dan mencelakakan orang lain gitu. Gitu. Nah, kita juga di AFC ini selalu diberitahu bahwa untuk orang yang menderita penyakit tertentu, kita nggak boleh bilang minum AFC ini untuk replace obatnya. Karena AFC ini, Otsukushi dan Subarashi, ini kan adalah makanan sehat. Mereka ada proses. Nggak mungkin kan kayak umpamanya kita hari ini penglihatannya nggak bagus, terus kita makan carrot 1 kali, udah nggak perlu pakai kacamata lagi. Nggak mungkin kan? Ya sama aja dengan ini. Kita punya darah tinggi atau kolesterol, tetap harus minum Crestor, tetap harus minum obat yang dikasih sama dokter. Tapi diimbangi dengan Otsukushi dan SOP ini. Nanti pelan-pelan setelah membaik, betul, untuk membantu. Jadi habis itu mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu, sampai sebulan, kita tes lagi. Kita ke dokter lagi, tes lagi. Kalau memang udah turun atau udah membaik, mungkin dokter akan mereduce dosis obat kolesterol dan obat darah tingginya itu. Gitu. Ya, jadi benar sih yang kayak Marini singgung tadi ya, seringkali itu kan image-nya kalau MLM itu mereka menjual testimoni yang berlebih-lebihan, mengatakan bahwa ini tuh benar-benar bisa menyembuhkan bahkan. Padahal kan seharusnya tetap kalau misalnya ada case sakit apa tertentu ya tetap mengkonsumsi obatnya dibantu dengan suplemen yang ada ini. Jadi hasilnya istilahnya mungkin lebih cepat prosesnya kayak gitu, penyembuhannya kayak gitu. Betul. Sama juga kalau seumpamanya kita kayak orang yang lagi kemo atau orang yang lagi yang punya kanker, semasa kemo kan dia tetap harus makan makanan yang sehat. Bukan berarti dia kemo kemudian dia nggak imbangin dengan makanan yang sehat. Justru harus banget kita imbangi dengan makanan yang sehat. Marini, kalau mau disinggung sedikit ya, ini mungkin pertanyaannya agak gimana ya? Mungkin banyak juga yang istilahnya oh iya, bagus memang manfaatnya. Tapi kalau dari segi harga itu kan cenderung memang agak pricey kayaknya. Agak. Nah, itu gimana? Kalau dari Marini bisa mungkin menjelaskannya itu gimana ya? Kadang orang ya... Jadi, benar. Jadi, secara price memang dia agak mahal. Tapi kalau dibilang dia mahal karena dia memang diimpor dari Jepang ya. Nah, di Jepang itu juga dijual dengan harganya yang lumayan mahal gitu loh. Nah, jadi kalau SOP Subarashi ini satu box itu dia isinya 28 saset. Jadi Otsukushi dan SOP Subarashi itu masing-masing dalam satu box itu ada isinya 28 saset. Nah, satu box SOP Subarashi itu harganya 1.750.000. Sedangkan Otsukushi itu harganya 1.650.000. Jadi beda 100.000. Oke. Jadi sekitar 60.000 lah ya satu hari gitu. Jadi kita kira-kira satu hari kalau kita minum satu itu kita sekitar 120.000 ya. Iya. Coba kita hitung ya. Kalkulator keluar. Bagi 28. Sekitar 120. Benar ternyata 120.000. Nah, kalau kita pikir-pikir sih kita minum Starbucks 1 cup berapa? Sekitar 60.000, 80.000. Tapi apakah itu baik untuk kesehatan kita? Enggak juga. Justru malah sebenarnya enggak bagus untuk kesehatan kita. Kita minum boba sekitar 70.000-an. 1 gelas. Tapi bukan untuk kesehatan. Untuk senang-senang aja. Untuk enak gitu loh. Karena saya pun suka boba. Jadi I'm guilty gitu. Guilty banget sebenarnya. Makanya sampelnya itu boba. Nah, terus kalau kita pikir lagi, sekarang kalau kayak kita masuk rumah sakit, terus kita minum obat dokter, kita minum
kita ke dokter itu biayanya udah berapa? Ya. Yang mungkin bisa dicegah dengan kita hidup lebih sehat, makan suplemen yang benar-benar membantu kita, membantu kesehatan kita, sehingga mungkin kita tidak harus ke dokter. Maksudnya kalau nggak sakit ya, untuk pencegahan itu. Ya, mencegah lebih bagus daripada mengobati lah selalu. Gitu. Nah, kalau seumpamanya mau lebih murah lagi, jalanin bisnisnya. Karena bisnisnya ini potensinya gede banget. Gede banget. Jadi, saya sharing dikit ya. Saya sudah gabungnya itu mulai sharingnya itu sekitar akhir Agustus. Akhir Agustus 2020, betul. Jadi baru beberapa bulan. Jadi Agustus 2020 saya mulai sharing, kemudian sekitar 1 bulan gitu saya sharing. Nah, pertama itu saya nggak terlalu tahu tentang sistemnya. Jadi saya dibantu oleh upline saya, dan di sini mereka benar-benar teamwork-nya itu bagus banget. Jadi kita dalam satu tim itu ada upline yang membantu kita pada saat kita baru join. Mereka yang bantu input ke sistem kita pesanannya apa aja, pesanan downline kita apa aja, itu mereka pertama-tama bantu inputin sambil mereka ngajar kita sistemnya kayak gimana. Mereka akan mengajar kita bagaimana cara sharing. Mereka akan mengajar kita bagaimana caranya work the system, back office sistemnya itu gimana caranya. Kemudian kita tiap minggu itu ada dikasih seminar dengan dokter-dokter di Indonesia dan dibahas mengenai penyakit-penyakit yang ada gitu loh, yang lagi kayak umpamanya COVID, terus habis itu hipertensi dibahas juga, diabetes dibahas juga. Jadi benar-benar edukasinya bagus banget. Nah, pada saat itu saya masih dibantu-bantu sama upline saya. 1 bulan kemudian aku baru mau mulai belajar sistemnya, kan gimana caranya sih input sendiri. Nah, pas aku buka, aku kaget, loh ini bonus di wallet kok udah 40 juta gitu loh. Dan memang aku rajin sharing, karena aku tuh kalau ada barang produk yang bagus, semangat banget untuk sharing, karena kan benar-benar it helps me. Jadi kalau it helps me, mungkin ini akan membantu orang lain gitu loh. Jadi aku semangat banget untuk jual, untuk sharing-sharing. Nah, pada saat itu setelah 1 bulan aku buka, aku kaget. Kenapa kok bisa ini bonusnya 40 juta dari mana ya? Nah, baru dari situ aku dikasih tahu sistemnya. Sistem bonusnya itu kayak gimana. Dan ternyata itu sistem bonusnya potensinya sangat-sangat besar. Jadi instead of kalau kayak dalam distribusi produk yang tradisional, jadi kan pabrik memproduksi, kemudian diberikan kepada distributor tunggal, mereka ambil profit dari situ di markup, kemudian diberi lagi kepada distributor di daerah-daerah itu di markup lagi, kemudian diberi lagi kepada retailer itu di markup lagi. Kalau ini benar-benar itu profit yang ada di bagian di 3 segmen itu digabung jadi satu, kemudian diberikan kepada mitra-mitra direct selling ini, sehingga mereka jadi kayak model kayak kita gitu ya, ibu rumah tangga, terus kemudian wira swasta yang pengen punya side income, pengen punya side job, kita pun bisa menjalankan bisnis ini. Dan semua orang yang menjalankan itu akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi potensi tiap orang itu untuk menghasilkan itu sebenarnya sama gitu loh, dan sangat-sangat fair. Oke, Marini, udah dijelasin manfaatnya juga, ya sudah menyinggung lah dari seginya sudah juga. Mungkin ini ada mau pesan dan kesannya bagi yang mungkin ada yang butuh suplemen atau gimana gitu untuk mau mencoba atau gimana? Kalau saya sih, saya rasa coba dulu. Kan kita nggak tahu barang ini, produk ini cocok nggak buat kita. Kita bisa mendengarkan testimoni orang lain, tapi tetap sendiri harus mencoba sendiri, baru kita tahu. Wah, luar biasa, Marini udah sharing manfaatnya, terus dari segi bisnisnya juga Marini semata-mata nggak hanya mementingkan bahwa MLM itu kan seringkali kadang image-nya kita juga nggak mau lah, horor lah ya mau dengerinnya, tapi Marini karena
kebetulan ketidaktahuannya itu membuahkan hasil sehingga bisa mendapatkan manfaatnya itu sendiri. Dan setelah itu Marini juga mau istilahnya membagikan, nggak semata-mata hanya untuk istilahnya, oh saya dapat income besar, enggak, tapi mau membagikan bahwa ini loh, produk ini bagus, produk ini benar-benar bisa memberikan dampak yang positif, coba aja. Nah, Marini mau men-share-kannya. Jadi istilahnya Marini juga mendapatkan kebahagiaan, jadi melihat bahwa orang-orang itu bisa terbantu dengan produk-produk ini. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini dapat berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan dalam pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Henok, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.